Shalom, rekan-rekan muda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Nah, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Bagi kita manusia, misteri atau rahasia Allah Tritunggal yang kita sembah merupakan misteri atau rahasia iman kita yang besar. Nah, dari ketiga bacaan kitab suci yang telah kita dengar pada hari ini, semuanya cukup pendek. Namun, marilah kita dengan rendah hati, bukan secara ilmiah atau rasional, melainkan secara alkitabiah, justru melalui ketiga bacaan kitab suci, hari ini berusaha memahami ajaran gereja dan menghayati iman kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, jadi teman-teman, berkat iman atau kepercayaan Kristiani yang kita miliki, dapat dikatakan bahwa perjalanan sejarah hidup kita umat manusia dengan segenap alam ini telah dimulai dengan dan akan berakhir dengan ungkapan kasihan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, sebab semuanya itu merupakan ungkapan bahwa Allah memang tidak sendirian, melainkan merupakan suatu persekutuan atau suatu komunitas yang sempurna. Nah, apakah yang dikatakan kitab suci tentang Tritunggal Maha Kudus? Dalam bacaan pertama dari Perjanjian Lama ada tertulis, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Keluaran bab 34 ayat 6. Tuhan sebagai kasih yang memperkenalkan diri kepada Musa, berarti juga kepada kita, seolah-olah menyapa kita sebagai seorang kawan. Dengan demikian, Allah menampakkan jati diri atau identitasnya sebagai Allah kepada kita. Jadi, Allah adalah penuh belas kasihan, pemberi rahmat, dan selalu setia secara mutlak. Begitu ya rekan-rekan. Nah, dalam bacaan kedua, Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dalam 2 Korintus bab 13 ayat 13. Jadi, ini sangat penting kita perhatikan bahwa Paulus menyebut 3 pribadi dalam diri Allah. Allah Bapa, Allah Putra, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya disebut serentak sebagai kesatuan. Jadi, bila kita berdoa, kita selalu menghadap dan bertemu dengan ketiga pribadi tersebut. Selanjutnya, dalam Injil Yohanes, dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini." Dalam Yohanes bab 3 ayat 16. Nah, di sini ibaratnya Yohanes mau menegaskan bahwa siapapun yang tidak mengasihi atau tidak mengenal kasih, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, sebagai umat beriman Kristiani, kita tahu dan yakin bahwa Allah mengasihi kita. Sebab Allah adalah kasih, maka barang siapa mengasihi, ia itu berada dalam Allah, dan Allah berada di dalam dia. Sama seperti Allah mengasihi Yesus putranya, dan dalam putranya bersama dengan Roh Kudus Allah mengasihi kita.
semua. Tetapi Ia hanya mengasihi kita apabila kita juga mau mengasihi orang lain atau sesama kita. Karena Allah hadir dalam diri setiap orang. Maka dengan demikian, merayakan dan meluhurkan Allah Tritunggal dengan sungguh-sungguh sebenarnya bukan sekedar memuji Allah yang tersendiri sebagai persekutuan kasih timba balik antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Meluhurkan dan mengasihi Allah Tritunggal sekaligus harus juga merupakan ungkapan kesediaan kita untuk menghormati dan mengasihi sesama kita, siapapun dia, tanpa membeda-bedakan, sebab Allah Tritunggal yang kita sembah juga hadir di dalam diri sesama kita. Nah, mengapa demikian? Karena Allah Tritunggal merupakan sumber aneka hubungan atau relasi dan komunikasi kasih antara semua orang. Allah Tritunggal merupakan pelaksanaan hidup Trinitas yang dinamis, suatu gerak, komunikasi, relasi, dan kasih. Karena itu kesungguhan kualitas kehidupan Kristiani harus dihayati sesuai dengan model kehidupan Trinitas yang dinamis. Merupakan model bagi setiap komunitas kita, mulai dengan komunitas keluarga sampai dengan komunitas gereja seluruhnya. Dalam Tritunggal kita dapat belajar bagaimana kasih mampu menciptakan persekutuan di antara perbedaan keluarga, suku, bangsa, dan agama. Kita dapat belajar menyatukan segala kehendak, pikiran, dan tujuan yang baik walaupun beraneka ragam. Terutama kita mulai dengan belajar membentuk atau membangun suatu keluarga menurut model Trinitas, di mana ada kesatuan dan keanekaragaman. Nah, rekan-rekan sekalian, setiap hari kita berkali-kali membuat tanda salib, misalnya untuk berdoa sebelum atau bangun tidur, sebelum maupun sesudah makan, bekerja, dan sebagainya, dengan berkata atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, betapa baik dan besar gunanya bagi kita untuk makin menyadari makna kata-kata yang kita ucapkan itu dan sambil membuat tanda salib sebagai ungkapan iman Trinitas kita sebagai saudara Yesus Kristus. Allah sungguh menghendaki kita merupakan persekutuan antara kita dan Yesus dalam gereja, dan dalam gereja setiap komunitas dan keluarga Kristiani harus merupakan lambang suatu persekutuan yang sempurna, yaitu Tritunggal yang Maha Kudus, kesatuan dan keanekaragaman. Nah, baik rekan-rekan sekalian, demikian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.